Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di Ponpes Darul Amanah, Desa Onemai, Kecamatan Teluk Baratlo, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, memantau perkembangan pembangunan masjid. Dan sekarang kita balik kembali ke Desa Onemai dan Geleh. Ini kerikil yang terkumpul baru sekian. Pasir baru ini yang ada. Semen sisa ini 200 pulsa sudah di samping masjid. Ya, pasirnya ini agak mengalami hambatan karena mesin penggerak perahu itu ada mengalami gangguan. Kita sementara upaya benahi. Pasirnya untuk 20 kubik 3-4 hari selesai diangkut, cuma karena ada kendala saja. Ya, begitulah hidup itu harus secara berangsur-angsur dibenahi. Membangun sesuatu itu harus dibenahi secara berangsur-angsur. Al-Quran pun yang diturunkan secara berangsur-angsur harus disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Andai kata Tuhan mau, Allah bisa menciptakan manusia itu sebagaimana malaikat. Tidak ada perbedaan pendapat dan tidak perlu bekerja. Tidak perlu diberi nafsu dan tidak perlu makan dan minum. Tidak butuh kendaraan karena dia bebas terbang kemana saja. Dan kalau itu yang dilakukan, maka tidak perlu ada manusia karena keberadaan malaikat sudah cukup. Ketika Tuhan hendak menciptakan manusia, dan manusia itu pada saat itu disebut khalifah, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi istilah khalifah itu sebenarnya hanya diperuntukkan kepada Nabi Adam, tapi bisa ditafsirkan atau dipahami sebagai person seluruh manusia itu adalah khalifah, bukan sebuah sistem dalam bernegara. Karena sistem itu dia harus berkembang sesuai dengan peradaban umat manusia, sesuai dengan tingkat pemahaman manusia dan kesepakatan-kesepakatan di dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak bisa kita memasarkan sebuah sistem kepada orang lain, lalu kemudian kita melakukan aksi penindasan, persekusi sampai pada tingkat kekerasan berdarah. Itu diharamkan dalam Islam. Jadi khalifah itu ketika ingin diciptakan Tuhan, yaitu Nabi Adam, malaikat protes, untuk apa kau menciptakan manusia yang hanya menumpahkan darah, sementara kami selalu bertasbih dan memujimu setiap saat. Tapi Allah berkehendak lain. Ada makhluk yang memang diberikan potensi akal dan potensi-potensi lain, dan mereka diberikan kekuasaan untuk memilih mana jalan yang terbaik, mana jalan yang mendaki dan mana jalan yang menurun, mana jalan yang berbelok dan mana jalan yang lurus. Manusia adalah bagian dari hasil karya ilahi yang juga merupakan perwakilan ilahi di muka bumi. Manusia ibarat Tuhan yang diberikan kebebasan untuk memilih, walaupun penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Tapi terkadang manusia itu merasa bangga dan lupa diri, dan kemudian lupa akan hakikat penciptaannya. Dan pada akhirnya manusia terbawa pada sebuah perilaku hidup yang tidak manusiawi lagi. Pesan Allah dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian mereka menggelincirkan dirinya pada cara hidup yang sangat rendah. Itulah kebiasaan hidup manusia. Dan memang manusia didesain memiliki dua potensi, bertahan dengan ahsani taqwim ataukah dia memilih kepada asfala safilin. Semua ada manusia dan ada akal sebagai pedoman hidup.
akal sebagai alat untuk melihat mana yang terbaik dan mana yang buruk, mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, ada seorang bupati yang sukses di Wakatobi, Insinyur Hugua, mengatakan bahwa hidup adalah pilihan. Beliau menulis sebuah buku dengan judul Hidup Adalah Sebuah Pilihan. Ya, karena memang begitulah fakta dan kenyataan. Hidup itu adalah pilihan. Ini ada asap, jadi kita harus pakai masker. Menggunakan masker ini sebenarnya penting karena kondisi udara kita tidak selamanya steril. Kita telah sampai di Desa Onemai. Kita akan menuju ke Desa Gele. Desa Onemai dulu namanya Desa Gele semua, tapi dimekarkan menjadi sebuah desa otonomi baru namanya Desa Onemai. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.